Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian anak-anakku di SMP Islam Amelia? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai saat ini dapat mengikuti pelajaran seperti biasa walaupun dalam kondisi yang berbeda. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan atau melanjutkan pembahasan mengenai sudut ya. Terakhir kita membahas tentang penjumlahan atau operasi hitung sudut. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembahasan mengenai hubungan antar sudut. Ya, jadi yang akan kita bahas pada materi kali ini adalah hubungan antar sudut. Nah, nanti hubungan antar sudut itu ada beberapa ya, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah sudut saling berpenyiku atau bisa disebut dengan berkomplement. Nah, dua sudut dikatakan berpenyiku atau berkomplement kalau jumlahnya 90 derajat. Jadi sudut saling berpenyiku itu jika jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement adalah 90 derajat. Nah, sudut yang satu ya. Sudut yang satu disebut penyiku sudut yang lain. Jadi maksudnya gini. Jadi kalau saya gambarkan. Nah, sudut berpenyiku itu artinya dua garis yang saling tegak lurus. Jadi dua garis tegak lurus itu sebesarnya 90 derajat. Nah, sudut berpenyiku itu contohnya seperti ini ya. Ini misalkan A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, sudut A, B, C itu dikatakan berpenyiku dengan sudut C, B, D. Jadi sudut A, B, C itu berpenyiku dengan sudut C, B, D. Jadi kalau misalkan di sini itu besarnya adalah 30 derajat, maka besarnya sudut ABC itu besarnya adalah 60 derajat. Kenapa? Karena ketika dijumlahkan ya, itu besarnya adalah harus 90 derajat. Ini yang dinamakan dengan sudut saling berpenyiku. Jadi kalau dijumlahkan kedua sudut itu besarnya harus 90 derajat. Ini hubungan yang pertama. Sekarang hubungan yang kedua ya.
Yang kedua itu adalah sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Jadi istilahnya adalah bersuplemen. Nah, dua sudut dikatakan saling berpelurus jika jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen adalah 180 derajat. Jadi kalau sudut berpelurus itu jumlah sudutnya itu kalau dijumlahkan itu harus 180 derajat. Sehingga nanti sudut yang satu disebut pelurus dari sudut yang lain. Jadi sudut yang satu dikatakan sebagai sudut disebut pelurus dari sudut yang lain. Nah, contohnya gini, contohnya, nah, saya gambarkan ya. Ini misalkan A, B, C, D. Maka nanti sudut A, B, C, sudut A, B, C, berarti yang ini ya, itu berpelurus dengan sudut ini, CBD, CBD. Jadi sudut ABC, sudut ABC itu berpelurus dengan sudut CBD. Jadi misalkan di sini adalah 120 derajat. Berarti nanti sudut CBD karena dia berpelurus maka besarnya adalah 60 derajat. Jadi kalau dijumlahkan itu harus 180 derajat. Sampai sini semoga kalian paham ya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah itu adalah sudut saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang. Nah, besar dua sudut ya. Besar dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama. Jadi besar sudut yang saling bertolak belakang itu adalah sama atau sama besar ya. Nah, contohnya gini. Contoh dua sudut saling bertolak belakang. Saya gambarkan. Ini misalkan A, ini O, ini B, ini C, ini D. Nah, sudut yang saling bertolak belakang ya. Sudut yang saling bertolak belakang. Sudut saling bertolak belakang, namanya bertolak belakang itu berarti saling membelakangi ya. Contohnya gini, sudut AOB berarti yang ini. Sudut AOB itu bertolak belakang dengan sudut COD. Ini bertolak belakang.
dengan sudut COD. Nah, jadi sudut AOB bertolak belakang dengan sudut COD. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain adalah sudut AOC, berarti yang ini ya, sudut AOC dia bertolak belakang dengan sudut BOD. BOD. Nah, misalkan sudut AOC misalkan besarnya adalah 150 derajat. Berarti kalau ditanyakan berapa besar sudut BOD, nah sudut BOD berarti besarnya sama dengan sudut AOC. Berapa? 150 derajat. Nah, kalau ditanya besarnya sudut AOB, caranya bagaimana? Nah, kalian lihat. Sudut AOB dengan sudut AOC itu saling berpelurus. Ya. Kalau berpelurus, itu dia besarnya 180 derajat. Karena di sini 150 derajat, maka di sini sisanya 180 dikurang 150, yaitu 30 derajat. Kalau ditanya sudut COD, karena dia bertolak belakang dengan sudut AOB, berarti dia besarnya sama, yaitu 30 derajat. Jadi contohnya seperti itu. Nah, sampai sini semoga kalian paham dan bisa mengerti tentang hubungan antara dua sudut. Sampai di sini penjelasan saya. Untuk selanjutnya nanti saya akan memberikan beberapa contoh soal ya di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.